Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 2.1 titik A.9, yaitu koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini adalah ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Rianti SPD MM. Yang selanjutnya adalah ibu pengajar praktik Ibu Khadijah SPD. Sedikit menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah proses pembelajaran yang mencoba mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada pada murid. Jelas semua murid mempunyai keberagaman yang berbeda. Setiap murid mempunyai perbedaan dalam lingkungan dan budaya yang berbeda juga, atau tingkat kecepatan memahami informasi yang berbeda juga, serta memiliki minat dan bakat atau gaya belajar yang berbeda, sehingga kesemuanya itu membentuk pribadi yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda pula. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran berdiferensi ini adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya tentang bagaimana akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang selanjutnya, bagaimana perubahan pemikiran tersebut dapat berkontribusi terhadap pemahaman yang saya implementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Identifikasi kebutuhan. Pada pemetaan kebutuhan belajar murid ini dibagi 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang nomor 2 adalah profil belajar murid. Yang nomor 3 adalah minat murid. Ini adalah contoh kesiapan belajar readiness equalizer yang diadaptasi oleh Carroll and Tomlinson. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah bersifat mendasar, konkret, sederhana, bersifat abstrak, kompleks, terbuka, mandiri, cepat, tergantung, dan lambat. Yang selanjutnya adalah profil belajar murid. Menurut Tomlinson dalam Hopkett 2018, profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah minat murid. Minat murid adalah salah satu motivator yang penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi minat ini sangatlah penting karena motivasi dalam pembelajaran itu sangat mendukung tentang hasil yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu mencakup 3 hal. Yang pertama konten, yang nomor 2 proses, yang nomor 3 adalah produk. Di sini menjelaskan tentang pembelajaran yang dapat terwujud dengan menggunakan strategi pembelajaran sebagai berikut. Apa itu diferensiasi konten? Adalah hal yang terkait apa yang kita ajarkan pada murid. Jadi hal-hal yang kita ajarkan murid, cara-cara tentang metode ketika kita mengajar pada murid di pembelajaran itu adalah termasuk diferensiasi konten.
Yang selanjutnya adalah proses. Yang di sini adalah mengacu pada bagaimana murid memahami materi. Jadi hal-hal yang kita lakukan dalam pembelajaran kelas, bagaimana hal yang kita lakukan agar murid ini paham apa yang kita ajarkan dengan materi tersebut. Ini yang disebut diferensiasi proses. Yang nomor 3 selanjutnya adalah diferensiasi produk. Ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Salah satu contoh pada pembelajaran PJOK adalah bisa juga membuat miniatur lapangan sepak bola, juga bisa membuat rekaman video, bisa juga menceritakan tentang urut-urutan bagaimana kita mempelajari gerakan senam, bisa juga lari dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang koneksi antar materi. Sebelum kita lanjut ke koneksi, alangkah baiknya kita merefleksi dulu bagaimana mewujudkan pembelajaran diferensiasi ini agar kita berhasil di dalam kelas ataupun di luar kelas, khususnya pembelajaran PJOK yang saya ampuh. Jadi pembelajaran yang harus dirancang, guru harus memahami bakat dan potensi yang terdapat dalam diri tiap murid. Seyaknya guru itu mempunyai tujuan dan berbagai macam media dan gaya belajar pada murid agar terciptanya kebutuhan murid untuk menghadapi tantangan yang akan kita lakukan. Jadi pada pembelajaran kita harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Bisa juga pembelajaran pada dilaksanakan, guru harus membuat strategi kepada murid yang beragam, juga dengan media yang beraneka ragam, juga dengan gaya belajar, agar tujuan pembelajaran yang diberikan itu juga mendapatkan motivasi dan potensi oleh masing-masing murid, dan juga bakat murid itu bisa tumbuh dan berkembang. Pada hal ini koneksi antar materi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berhasil, kita sudah tahu bahwa filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Oleh karena agar terciptanya pembelajaran berdiferensiasi sebagai pendidik dengan mewujudkan profil belajar Pancasila, juga mewujudkan budaya positif, juga memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu nilai dasar dan peran. Juga bisa kita memahami tentang bagaimana nilai dan peran yang kita lakukan dalam pembelajaran. Terus kemudian tentang materi yang sudah dilaksanakan dengan visi dan misi yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Oleh karena itu, agar terciptanya pembelajaran berdiferensiasi ini, pendidik harus memaknai filosofi KHD yang seksama agar koneksi materi ini bisa terwujud dengan murid yang memiliki karakter profil Pancasila, juga yang berjiwa budaya positif, serta terampil sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang modul 2.1a.9 tentang koneksi antar materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.